Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ya, sesuai dengan video tadi, Wapres Gibran pernah berjanji terciptanya 19 juta lapangan kerja saat kampanye. Meski dengan syarat melanjutkan hilirisasi tambang, perikanan, pertanian, pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris, mengenjot ekonomi kreatif dan UMKM, juga transisi energi hijau. Jika semua langkah ini dipenuhi, maka bisa terbuka 19 juta pekerjaan dan 5 juta diantaranya adalah green jobs. Kenyataannya, setelah 8 bulan menjabat saat video ini dibuat, PHK justru banyak terjadi di berbagai sektor. Kita belum tahu sejauh mana progres program kerja ini. Yang jelas, angka PHK masih akan terus bertambah. Sebenarnya, pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu cara yang ditempuh untuk mengurangi angka pengangguran adalah mengadakan job fair. Cukup kami apresiasi, tapi harusnya nggak perlu sampai kejadian seperti ini. Banyak dari mereka yang datang harus antri panjang. Dan sesampainya di sana, hanya disuruh scan barcode yang berisi lowongan kerja. Masalahnya, karena terlalu banyak yang akses, servernya down. Apes banget rasanya jadi pencari kerja hari itu. Cara-cara lama seperti ini seharusnya ditinggalkan saja. Sudahlah, gunakan teknologi yang ada di depan mata, teknologi yang sudah dilakukan oleh Jobstreet, Glints, dan situs lowongan pekerjaan lainnya. Cuma karena ini diadakan pemerintah, bolehlah dinamakan job fair online. Mungkin bisa dibuat spesifik seperti kebutuhan per daerah atau kebutuhan berdasarkan industri. Kalau mau dan benar-benar niat, job fair online malah akan memberikan data yang lebih cepat, real time dengan biaya yang lebih hemat. Tidak seperti job fair yang biasa dilakukan yang sifatnya seremonial, jadul, dan tidak terdata dengan rapi dan akurat. Yang semakin banyak orang berjubel dan berdesak-desakan, malah dipandang keberhasilan oleh oknum pejabat. Para pencari kerja ini adalah orang-orang yang berusaha keluar dari stigma pecundang dari masyarakat dan keluarga. Mereka mungkin sudah lelah mencari kerja. Mereka bukan pemalas, mereka tidak mengemis, merampok, merampas, korupsi, atau berbuat kriminal lainnya. Maka dari itu peran pemerintah permudahlah dan perangkul mereka. Jangan sampai ada kesan anak tiri dan anak kandung negara, di mana mereka sebagai anak tiri merasa dibuat susah oleh negara dalam mencari kerja. Sedangkan anak kandung penuh dengan privilege, sehingga mudah sekali dapat pekerjaan dan bahkan dicarikan pekerjaan. Banyak yang mereka korbankan untuk mengikuti job fair ini. Pergi pagi-pagi, berdesak-desakan hanya untuk scan barcode tanpa work interview, membuang waktu, mengeluarkan uang, dan sesampainya di rumah, sistem error. Ini apa-apaan? Sudah jatuh, tertimpa tangga, sudahlah terluka, malah disiram air garam. Lain kali kalau berjanji, telah Allah kembali. Harus yakin kalau janji itu benar-benar dapat diwujudkan. Laporkan pada rakyat sampai mana prosesnya, agar mereka merasa tidak dibohongi dan tenang karena janji-janji itu sedang berusaha ditunaikan. Kalau ada yang mengkritik, ya jangan langsung defensif. Jangan langsung menghardik si pengkritik. Dengan rendah hati, terima dululah, tampung dulu. Mereka ini rakyatmu, pemilihmu, dan juga besar harapannya padamu. Kami tidak menuntut semua janji ini ditepati dalam semalam, tapi tunjukkan bahwa ada upaya serius untuk mencapainya. Kami tidak anti dengan program pemerintah, tapi kami akan selalu kritis agar program itu tepat sasaran dan tidak menjadi formalitas. Dan kami juga percaya bahwa negara harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk yang punya akses dan privilege. Sederhana saja, bantu yang lemah, permudah yang susah, dan jangan hanya sibuk cari panggung. Karena buat para pencari kerja, hidup itu bukan sekedar janji-janji kampanye, tapi soal hari ini, soal bertahan, dan soal masa depan yang mereka ingin perjuangkan.